Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dosen Bahasa Indonesia Bapak Syahrul Ramadan MPD, serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan rahmatnya sehingga dapat terlaksananya tugas yang telah diberikan. Walaupun harus dilakukan secara online dikarenakan kondisi COVID-19 yang belum kunjung reda. Tidak lupa salawat dan salam kita sanjungkan ke junjungan besar kita, Nabi Agung, Nabi Mulia, Nabi Muhammad SAW. Dialah sebagai seorang pendobrak dekadensi moral manusia melalui jerih payah, pengorbanan, dan perjuangan beliaulah kita dapat terbebas dari kekufuran, kejahiliaan, dan kehinaan. Demikian halnya semoga salawat dan salam tetap tercurahkan untuk keluarganya, para sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Amin. Teman-teman yang berbahagia, eksistensi saya di sini untuk menyampaikan pidato yang mungkin tidak asing lagi terdengar, yaitu narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Sebenarnya, narkoba merupakan jenis obat yang biasa dipakai dokter untuk membius pasiennya ketika akan melakukan operasi atau untuk proses penyembuhan penyakit tertentu. Namun, beberapa kalangan kerap menggunakan zat ini dengan tujuan lain, sehingga menimbulkan efek buruk bagi kesehatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa jenis narkoba dan bahayanya bagi tubuh. Jenis pertama yaitu morfin. Morfin berasal dari kata morphos yang berarti dewa mimpi. Morfin adalah alkaloid analgesik kuat yang ditemukan pada tanaman opium. Jenis narkoba ini bekerja langsung pada sistem saraf pusat sebagai penghilang rasa sakit. Beberapa efek buruk yang ditimbulkan dari pemakaian narkoba jenis morfin yaitu yang pertama yaitu menurunkan kesadaran, yang kedua menimbulkan euforia atau rasa bahagia luar biasa, yang ketiga menimbulkan kebingungan, yang keempat berkeringat, yang kelima pingsan, yang keenam jantung berdebar-debar, yang ketujuh gelisah, yang kedelapan perubahan suasana hati, mulut kering, kejang-kejang, gangguan menstruasi dan impotensi. Adapun jenis kedua yaitu heroin. Narkoba jenis ini dihasilkan dari pengolahan morfin secara kimiawi. Namun, reaksi yang ditimbulkan heroin bisa lebih kuat dari morfin, sehingga zat ini mudah menembus ke otak. Efek buruk yang ditimbulkannya antara lain yaitu melambatnya denyut nadi, tekanan darah menurun, dan melemahnya otot, pupil mengecil, hilangnya kepercayaan diri, suka menyendiri, sering berperilaku buruk seperti berbohong dan menipu, kesulitan buang air besar, sering tidur, kemerahan dan rasa gatal pada hidung, gangguan bicara, dan juga cadel. Yang jenis ketiga yaitu ganja. Ganja adalah tumbuhan budidaya yang menghasilkan serat dan kandungan zat narkotika pada bijinya. Narkoba jenis ini dapat membuat pemakainya mengalami euforia, yaitu rasa senang berkepanjangan tanpa sebab. Sebenarnya, tanaman ganja telah dikenal manusia sejak lama. Seratnya bisa digunakan sebagai bahan pembuatan kantung dan bijinya digunakan sebagai bahan dasar pembuatan minyak. Namun, belakangan ini negara-negara yang beriklim dingin pun mulai banyak membudidayakan tanaman ini dengan cara mengembangkannya di rumah kaca. Adapun bahaya yang dapat ditimbulkan dari narkoba jenis ganja yaitu denyut nadi dan jantung lebih cepat, mulut dan tenggorokan terasa kering, sulit dalam mengingat, sulit diajak berkomunikasi, kadang-kadang terlihat gelisah atau agresif, mengalami gangguan tidur, sering merasa gelisah, berkeringat, nafsu makan bertambah, dan sering berfantasi atau beryuforia. Yang jenis narkoba jenis keempat yaitu kokain. Kokain adalah jenis narkoba yang berasal dari Amerika Selatan. Daun tanaman ini biasanya dimanfaatkan untuk mendapatkan efek stimulan, yaitu dengan cara dikunyah. Kokain dapat memicu metabolisme sel menjadi sangat cepat, sementara efek buruk yang dapat ditimbulkannya yaitu dapat memberikan efek kegembiraan yang berlebihan bagi si pengguna, sering merasa gelisah, menurunnya berat badan,
timbulnya masalah pada kulit, mengalami gangguan pernafasan, dan sering kejang-kejang. Di Indonesia, jumlah penggunaan narkoba begitu besar. Karena lemahnya penegak hukum, di Indonesia para pengedar internasional dapat bekerja sama dengan warga negara Indonesia dan memperoleh keuntungan yang besar. Penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainnya itu tentu membawa dampak yang luas dan kompleks. Sebagai dampaknya antara lain perubahan perilaku, gangguan kesehatan, menurunnya produktivitas kerja secara drastis, kriminalitas, dan tindak kekerasan lainnya. Penyalahgunaan narkoba dapat dicegah melalui program-program yang diantaranya yaitu mengikuti kegiatan-kegiatan sosial, tidak bergaul dengan pengguna atau pengedar narkoba, tidak terpengaruh ajakan atau rayuan untuk menggunakan narkoba. Pengguna narkoba biasanya lebih didominasi oleh para remaja dan anak sekolah. Maka dari itu, sekolah juga perlu memberikan penyuluhan kepada para siswa tentang bahaya dan akibat dari penyalahgunaan narkoba. Melalui guru BP, diskusi yang melibatkan para siswa dapat dalam perencanaan untuk berintervensi dan pencegahan penyalahgunaan narkoba di sekolah. Program lain yang cukup penting adalah program waspada narkotika dengan cara mengenali ciri-ciri siswa yang menggunakan narkoba, mewaspadai adanya tamu yang tidak dikenal atau pengedar, dan juga melakukan razia dadakan. Biasanya pengedar maupun pemakai di sekolah telah paham betul program-program di sekolah untuk mencegah pengguna atau pemakai di sekolah. Dengan mengatasinya dengan sebaik mereka bisa, tapi sepintar apapun kiat mereka, ibarat sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Jurus-jurus jitu menghindari deteksi sekolah memang mereka kuasai, tapi mengingat sifat narkoba yang adiktif dan menuntut dosis yang lebih tinggi, maka disiplin cara aman akan terkuak juga. Hingga saat ini, yang paling efektif untuk mencegah penyalahgunaan narkoba pada anak-anak adalah pendidikan keluarga. Orang tua diharapkan mengawasi dan mendidik anaknya agar selalu menjauhi penyalahgunaan narkoba. Untuk itu, marilah kita hindari dan jauhi serta memberantas penggunaan narkoba. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.